Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selaidah Masafi dari Hukum Keluarga Islam 3A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai eksepsi dan bantahan pokok perkara. Dalam suatu hukum acara, eksepsi dan bantahan pokok perkara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun di sini eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas suatu gugatan. Apabila suatu gugatan mengandung suatu cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan suatu gugatan tersebut tidak diterima. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis eksepsi. Terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu eksepsi prosesual. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Dan yang ketiga adalah eksepsi hukum material. Pertama yaitu eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual di sini adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sebagai contoh adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut di sini adalah bantahan tergugat mengenai penggugat yang dinilai salah mengajukan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sebagai contoh di sini adalah misalnya dalam suatu kasus sengketa pembagian warisan seseorang yang beragama Islam mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri atau pengadilan umum. Di sini tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan tersebut karena warisan mengenai orang yang beragama Islam diadili atau berada dalam yurisdiksi pengadilan agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan relatif di sini adalah bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain yang berada dalam lingkungan pengadilan yang sama. Misalnya di sini tergugat dalam hal ini berdomisili di Tulungagung. Namun gugatan yang diajukan yaitu di Pengadilan Kediri. Maka di sini seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri di Tulungagung. Yang kedua yaitu eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Di sini terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama yaitu eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Yang kedua, eksepsi error in persona. Yang ketiga, eksepsi ne bis in idem. Dan yang keempat adalah eksepsi obscur libel. Yang pertama yaitu eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Di sini adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam surat kuasa bersifat umum. Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh penggugat, oleh kuasa penggugat, tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Yang kedua adalah eksepsi error in persona, adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut atau pihak yang digugat tidak lengkap. Yang ketiga adalah eksepsi ne bis in idem, adalah
eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah eksepsi obscure libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Jenis eksepsi yang terakhir yaitu eksepsi hukum material. Di sini eksepsi hukum material dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah exceptio dilatoria. Yang kedua exceptio peremptoria. Exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Yang kedua yaitu exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bantahan pokok perkara. Setelah eksepsi, tergugat dapat menyusun bantahan dalam suatu pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Pengakuan di sini adalah sebuah pernyataan yang dikatakan oleh tergugat dalam jawabannya bahwa tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Selanjutnya di sini adalah membantah dalil gugatan atau dapat disebut bantahan terhadap pokok perkara. Tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan dengan cara pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang, atau tergugat dapat menampik dan menghindari kejadian yang didalilkan berdasarkan asas rasional dan objektif. Dan yang terakhir adalah tergugat tidak memberi pengakuan maupun bantahan, jawabannya hanya berisi pernyataan menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.